Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia 2024. Saya kira kalau lihat begitu beratnya rezim ini, maka kita bisa lihat dari konstitusi. Sebetulnya mungkin tidak pemerintahan ini atau mungkin juga presiden diberhentikan misalnya. Jadi daripada bikin ribet, bikin rakyat kita susah, bangsa kita susah, Mas Jokowi undur diri lah. Yakin kalau presiden diganti sama elu bisa lebih baik. Perlu Pak Jokowi pikirkan bagaimana dia bisa mengundurkan diri lebih cepat. Ada seorang dosen yang melaporkan Kaesang dan Gibran ke KPK hanya karena dia curiga. Kenapa setiap tahun politik kayak ini Purya untuk melaporkan KPK? Sedangkan tidak hanya dua anak presiden, Gubernur Jawa Tengah, Pak Erick Thohir dan lain sebagainya. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia 2024. Mimpi kali ya. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter, dia itu udah punya brevet, kalian nggak ada apa-apanya, jangan kalau dia ngomong apa aja diem. Nah, dari situ kan kita bisa lihat misalnya, saya kira Bung Refdy paham betul pasal 7A itu kan presiden bisa diberhentikan karena ada alasan hukum dan ada alasan non-hukum. Janganlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Karena kodok itu kan berasalnya dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana. Bapak Joko Widodo itu simbol negara, pantas tidak? Sangat kurang ajar. Saya sesalkan yang menghina, menyerang simbol negara. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Perlu Pak Jokowi pikirkan bagaimana dia bisa mengundurkan diri lebih cepat. Mau saya tabok karena di mana? Ini 4 tahun begini sabar. Yang lucunya, ada seorang dosen yang melaporkan Kaesang dan Gibran ke KPK hanya karena dia curiga kalau kedua anak presiden itu berbisnis. Tapi pas ditanya, ada bukti kalau Kaesang dan Gibran makan dari hasil korupsi. Karena menjelang tahun politik, lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai isu-isu politik. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Tapi kami mensinyalir bahwa hal tersebut tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Atau tidak? Siap bela ulama? Takbir! Jika kita mendengar statement-statement novel, omongan itu sepertinya dilontarkan oleh orang yang volume otaknya belum maksimal. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Yakin kalau presiden diganti sama elu bisa lebih baik. Pasti insya Allah kalau 100 hari saya nanti mempunyai program cawapres, pasti saya bela keadilan. Pasti saya kerjain penisah agama. Ibarat pepatah, umur, rezeki, jodoh, dan bentuk gigi semuanya ada di tangan Tuhan. Melihat gejolak daripada ormas-ormas dan melihat gejolak partai dulu. Kita menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Sini kok pintar sekali ngomong. Himbauan saya kepada semua masyarakat, jangan takut, itu penting.
karena kerja mereka nakut-nakuti. Itu baru terkenal sedikit aja udah sosok top sedunia. Gak bisa begitu, Bapak. Kan lebih parah lagi. Gak bisa begitu. Ngaku 212. Saya bingung. Gak bisa. Saksikan semuanya. Saya lagi bicara, Anda potong. Nanti giliran Anda. Nanti giliran Anda. Saya ditanya apa? Giliran Anda. Saya harus Anda potong. Kalimat saya potong dulu. Oke, Bang Inas. Biar aja dia ngoceh terus. Ini ngaku tante. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia 2024. Mimpi kali ye. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Karena kodok itu kan berasalnya dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana. Bapak Joko Widodo itu simbol negara, pantas tidak? Sangat kurang ajar. Saya sesalkan yang menghina, menyerang simbol negara. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja diem. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Karena kinerjanya payah banget. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Jadi daripada bikin ribet, bikin rakyat kita susah, bangsa kita susah, ya Mas Jokowi mundur diri lah supaya enak. Situ enak, kita rakyat juga enak gitu. Pak Joko Widodo itu kerjanya, ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Dengan hasilnya, saya kasih contoh infrastruktur. Ya, berapa presiden kita panjang jalan yang dia bangun lebih panjang. Itu fakta. Kalau saya maju 2024 dari cawapres dukung atau tidak? Atau tidak? Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin rupanya sangat yakin bisa maju menjadi cawapres alias calon wakil presiden pada 2024 mendatang. Menurutnya, masa 212 sangatlah banyak sehingga besar kemungkinan ia akan didukung oleh banyak orang pula. Ia lantas membuat kalkulasi dengan menyebutkan peserta aksi 212 tahun 2018 yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 13 juta orang yang baru perwakilan daerah. Sehingga kalau mereka dipukul rata, yang hadir 212 mewakili 5 orang, maka suara pemilih saya adalah 65 juta. Dan bisa jadi setiap orang yang datang mewakili rata-rata 10 orang. Maka pemilih saya 130 juta orang, ujar Novel Bamukmin sangat yakin. Ia kemudian mengatakan bahwa orang-orang 212 tidak mungkin memilih orang lain selain dirinya, meskipun itu tokoh-tokoh ternama sekalipun. Semuanya pilih saya, dan gak mungkin masa 212 pilih Giring, LBP, Ahok, Airlangga, Grace Natali, Victor Laiskodat, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo hingga Ridwan Kamil, atau siapapun capres dan cawapres yang pernah masuk namanya di lembaga survei dalam kelompok rezim ini enggak akan dipilih oleh masa spirit 212, ujar Novel pada Rabu 29 Desember 2021. Selain itu, Novel juga menyatakan telah memiliki pengalaman panjang sehingga layak maju menjadi calon wakil presiden. Novel menyebut pengalamannya diantaranya pernah menjadi praktisi hukum, penceramah, pegiat media sosial, wakil sekretaris jenderal PA 212, dan calon anggota legislatif meskipun akhirnya gagal. Sebagai mantan calon anggota legislatif, mubalik, praktisi hukum, dan pegiat media sosial, dan bermodal dukungan peserta aksi 212, Novel Bamukmin meyakini pada waktunya nanti akan mendapat dukungan dari partai politik.
Kata Novel, sekarang memang belum ada satupun partai yang menyatakan mendukung. Tapi menurutnya itu wajar karena pemilu masih cukup lama, yaitu tahun 2024 mendatang. Nanti kan bisa jadi akan dipinang. Karena sampai saat ini Anies Baswedan pun yang dalam survei selalu tinggi belum ada yang pinang, satu partai pun. Novel Bamukmin lalu merujuk pula pada perjalanan Ma'ruf Amin yang bukan politikus, tetapi dalam hari-hari terakhir justru mendapat dukungan untuk maju sebagai wakil presiden pada pemilu 2019 lalu. Bisa saja saya nanti seperti itu, didukung, dipasangkan dengan capres, bisa saja. Novel percaya dalam dunia politik segala kemungkinan dapat terjadi, sehingga tidak menutup kemungkinan pada detik-detik terakhir siapapun bisa maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.